wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syakira dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi memahami unsur-unsur bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Baik, yang pertama yaitu pengertian unsur mufradat dan qawaid dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu mufradat. Mufradat atau yang sering disebut dengan kosakata merupakan salah satu unsur bahasa Arab yang sangat penting dikarenakan memiliki fungsi sebagai pembentuk ungkapan, kalimat, dan juga wacana. Dengan demikian pentingnya kosakata sehingga terdapat beberapa pendapat bahwa pembelajaran bahasa asing harus dimulai dengan mengenalkan dan juga membelajarkan mufradat itu atau kosakata itu sendiri, baik dengan cara dihafal, ditulis, dibaca, atau lain sebagainya. Namun dengan ini, pembelajaran mufradat tidak hanya identik dengan belajar bahasa itu sendiri, dikarenakan mufradat atau kosakata tidak akan bermakna dan memberi pengertian kepada pendengar ataupun kepada pembacanya jika tidak dirancang atau dirangkai dalam sebuah kalimat yang benar dan kontekstual menurut gramatika dan sistematik yang baku. Sedangkan qawaid yaitu merupakan bentuk jamak dari kaidah yang kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Pembelajaran qawaid ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam metodologi bahasa Arab. Pada prakteknya, pembelajaran qawaid sebagian besar menggunakan metode tradisional di berbagai pondok pesantren, terutama di pondok salaf. Berbeda dengan pondok pesantren yang modern, yang sebagian besar menggunakan metode yang modern seperti metode induktif, yakni dimulai dari contoh-contoh, gambaran umum, kesimpulan, kemudian pengertian. Dengan demikian, para guru bahasa Arab masih merasa kesulitan untuk menerangkan dan juga menjelaskan kepada peserta didik. Hal ini mengakibatkan banyaknya peserta didik yang masih belum memahami sama sekali unsur-unsur kebahasaan Arab. Maka dari itu, peneliti mencoba merancang dan juga mendesain strategi pembelajaran qawaid dengan mengoneksikan antara unsur-unsur kebahasaan yang baik dalam bahasa Arab, Inggris maupun bahasa Indonesia dengan metode induktif. Kemudian selanjutnya yaitu metode pembelajaran mufradat dan juga qawaid. Dalam mufradat terdapat beberapa contoh metode yaitu seperti metode menghafal, metode memahami, dan juga metode penerapan. Dalam metode menghafal ini, terdapat beberapa contoh metode yang dapat diterapkan oleh guru bahasa Arab. Contohnya yaitu seperti metode takrir, di mana guru dapat menyebutkan mufradat baru dan juga maknanya, kemudian siswa mengulanginya. Metode ini efektif untuk hafalan instan, namun kurang menekankan pemahaman. Kemudian adapun metode tahfidz, di mana siswa menghafal mufradat dengan cara membacanya berulang kali, baik secara mandiri maupun bersama guru. Metode ini membutuhkan kesabaran dan juga ketekunan. Kemudian adapun metode tadriji, di mana mufradat baru dijelaskan secara bertahap mulai dari mufradat yang mudah hingga mufradat yang sulit. Metode ini dapat membantu siswa memahami makna dan penggunaan mufradat dalam konteks. Kemudian yang terakhir ada metode tartil, di mana mufradat baru dipelajari dengan cara membaca teks bahasa Arab, kemudian siswa mencatat mufradat yang tidak mereka pahami dan mencari maknanya. Metode ini dapat membantu siswa dalam memahami mufradat dalam konteks dan meningkatkan kemampuan. Kemudian dalam metode memahami terdapat juga contoh metode yang dapat diterapkan oleh guru bahasa Arab, yaitu contohnya seperti metode insyikok, di mana mufradat baru dipelajari dengan cara memahami akar kata dan juga maknanya. Metode ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara kata-kata dan mempermudahkan hafalan. Kemudian adapun metode tasnif, di mana mufradat baru dikategorikan berdasarkan jenisnya, seperti kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Metode ini dapat membantu siswa memahami fungsi dan penggunaan mufradat dalam kalimat. Kemudian yang terakhir ada metode tadarus, di mana mufradat baru dipelajari dengan cara membaca dan memahami Al-Quran dan teks-teks bahasa Arab lainnya. Metode ini membantu siswa memahami mufradat dalam konteks dan meningkatkan kemampuan membaca mereka. Kemudian
Dalam metode penerapan terdapat juga contoh metode yang dapat diterapkan oleh guru bahasa Arab. Contohnya seperti metode muhaddasah, di mana mufradat baru dipelajari dengan cara berbicara bahasa Arab. Metode ini membantu siswa untuk mempraktikkan penggunaan mufradat dalam percakapan dan meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Adapun metode kitabah, di mana mufradat baru dipelajari dengan cara menulis bahasa Arab. Metode ini membantu siswa memahami makna dan penggunaan mufradat dalam kalimat dan meningkatkan kemampuan menulis mereka. Kemudian yang terakhir yaitu metode qiraah, di mana mufradat baru dipelajari dengan cara membaca teks bahasa Arab dengan suara yang nyaring. Metode ini dapat membantu siswa memahami pengucapan mufradat dan meningkatkan kemampuan membaca mereka. Kemudian dalam qawaid terdapat juga beberapa contoh metode yang dapat diterapkan oleh guru bahasa Arab. Contohnya yaitu seperti yang pertama, metode deduktif, di mana pembelajaran qawaid ini dimulai dari penyajian kaidah nahwu atau shorof terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan contoh-contoh yang dapat memperjelaskan kaidah yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu metode induktif, di mana metode ini diawali dengan penyajian berbagai contoh yang relevan, kemudian dibaca, didiskusikan, lalu disimpulkan ke dalam bentuk kaidah. Kemudian yang ketiga yaitu ada metode teks terpadu. Metode ini didasarkan atas teks terpadu dan utuh yang berisikan satu topik. Dalam metode ini peserta didik diminta untuk membaca teks, kemudian mendiskusikan kandungannya. Lalu guru menunjukkan kalimat-kalimat tertentu dalam teks yang mengandung unsur kaidah yang akan dipelajari. Kemudian dari beberapa kalimat itu diambil kesimpulan dalam bentuk kaidah, dan pada akhirnya peserta didik diminta untuk mengaplikasikan kaidah tersebut dalam contoh kalimat baru. Kemudian yang keempat yaitu ada metode aktivitas, di mana metode ini menuntut banyaknya aktivitas peserta didik untuk mengumpulkan kalimat dan struktur yang mengandung konsep qawaid yang akan dipelajari dari berbagai sumber seperti buku, koran, dan juga majalah. Kemudian guru mengambil kesimpulan terhadap konsep qawaid itu, lalu menuliskannya, kemudian mengaplikasikannya dalam contoh yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode problem, di mana guru memberikan persoalan nahwu atau shorof kepada peserta didik yang solusinya akan ditemukan melalui kaidah-kaidah yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu ada tujuan mempelajari mufradat dan juga qawaid. Tujuan mempelajari mufradat yaitu yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada siswa, melatih siswa untuk dapat menghafal kosakata dengan baik dan benar, karena dengan itu mengantarkan siswa kepada pemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar juga. Kemudian memahami makna kosakata, baik dengan berdiri sendiri maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Kemudian mampu mengapresiasikan dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi, lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya yang benar. Kemudian membentukkan struktur kalimat dan teks, penjelas kedudukan kata dan kalimat, dan penentu makna linguistik kontekstual dalam sebuah wacana atau teks berbahasa secara tepat. Kemudian tujuan mempelajari qawaid yaitu mencegah ucapan dari kesalahan, menjaga tulisan dari keliruan, dan membiasakan berbahasa dengan benar. Kemudian membantu memahami perkataan secara benar dengan mengerti makna dan dengan tepat dan cepat. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa agar dapat memperoleh kemampuan memperagakan kaidah-kaidah nahwu di dalam menggunakan kalimat yang berbeda-beda. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.